Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pemirsa, ketika kebijakan di Senayan dikeluarkan, biasanya akan menular ke daerah-daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota. Pemirsa, tahukah bahwa pada setiap kebijakan di DPR di Senayan itu dikeluarkan, maka adiknya di provinsi, kabupaten, maupun di kota akan menuntut hal yang sama. Dan baru-baru ini ada kebijakan tunjangan perumahan di Senayan sebesar 50 juta per bulan. Sekarang mari kita hitung pemirsa. Berapa anggota DPRD di daerah? 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. Seandainya rata-rata per daerah itu ada 50 anggota, maka akan berapa? Kurang lebih 27.600 anggota DPRD di provinsi, kabupaten, dan kota. Apabila di Senayan diberikan 50 juta per bulan, maka di daerah berapa? Taruhlah setengahnya atau 20 juta saja. Kira-kira berapa yang harus dikeluarkan untuk tunjangan perumahan di daerah-daerah? Ya, per bulan daerah harus menyiapkan anggaran tunjangan perumahan kurang lebih 550 miliar atau setara 6,6 triliun per tahun. Ya betul, 6 triliun per tahun. Bayangkan, apabila itu memang dijadikan sebagai alokasi dana untuk pembangunan sekolah, ruang kelas baru, puskesmas, pengadaan obat, perbaikan jalan, maka di daerah akan sedikit banyak akan terobati dengan anggaran ini. Tapi kalau seandainya dijadikan sebagai tunjangan perumahan DPRD, wallahu alam, pertanyaannya adalah apakah masyarakat di daerah sudah merasakan pelayanan publik di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang infrastruktur, dan sebagainya? Inilah yang disebut politik gaya konsumtif. Alih-alih memikirkan efisiensi anggaran dan prioritas untuk rakyat, elit justru berlomba untuk menaikkan fasilitas. Dan celakanya, semakin besar fasilitas di pusat, maka semakin besar pula tuntutan DPRD di daerah. Pemirsa, kalau pola seperti ini dibiarkan, maka APBD di daerah tidak lagi jadi instrumen pembangunan, melainkan jadi ATM politik untuk membiayai gaya hidup para elit. Pemirsa, kritik ini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyadarkan bahwa setiap rupiah yang dipakai untuk tunjangan politik adalah rupiah yang tidak bisa dipakai untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan rakyat kecil.
Maka sudah sewajarnya pemirsa, kita berani bertanya, apakah DPR, apakah DPRD itu benar-benar menjadi lembaga perwakilan rakyat? Atau sudah berubah menjadi lembaga perwakilan fasilitas? Pemirsa, terima kasih sudah mendengar. Mari kita kawal agar uang negara, agar uang rakyat kembali ke tempat yang seharusnya, untuk rakyat, bukan untuk gaya hidup politik. Sekian.